Halo, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Digital Citizenship, yaitu Digital Divide. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rizky Mirko Siregar dari kelas K1K12 dengan NPM 1812 2005. Mata kuliah ini nama dosen dari mata kuliah ini adalah Tri Agus Diyadi. Topik yang akan dibahas di presentasi hari ini yaitu ada apa itu digital divide dan mengapa ini penting. 2. Bagaimana digital divide terjadi di seluruh dunia. 3. Dampak digital divide pada masyarakat dan ekonomi. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi digital divide. Apa itu digital divide dan mengapa itu penting? Digital divide adalah perbedaan akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disingkat dengan TIK antara berbagai kelompok masyarakat. Ini dapat terjadi karena perbedaan ekonomi, pendidikan, lokasi, serta geografis dan faktor lainnya. Mengapa digital divide penting? Karena saat ini menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan sehari-hari dan ekonomi global. Akses ke internet, komputer, dan perangkat mobile yang dapat diandalkan sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan komunikasi. Selain itu, digital divide juga dapat menambah kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok yang memiliki akses dan kelompok yang tidak memiliki akses. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti kesenjangan dalam pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan itu, digital divide merupakan masalah yang penting karena mempengaruhi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sosial yang seharusnya tersedia bagi semua orang. Ini menjadi penting untuk dikurangi guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya kita pindah ke bagaimana digital divide dapat terjadi di seluruh dunia. Digital divide dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain ekonomi. Masyarakat yang lebih miskin cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi dengan masyarakat yang lebih kaya. Ini dapat terjadi karena biaya akses dan perangkat yang mahal, serta kurangnya pendapatan yang tersedia untuk membeli perangkat tersebut. Faktor keduanya adalah pendidikan. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi dibandingkan dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang teknologi dan kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat. Selanjutnya ada di lokasi dan juga geografis, faktor lokasi dan geografis. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah terpencil cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Ini dapat terjadi karena kurangnya jaringan yang tersedia di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Terakhir adalah faktor lainnya, yaitu beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi digital divide, meliputi jenis kelamin, usia, dan warna kulit, yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Secara keseluruhan, digital divide dapat terjadi di seluruh dunia karena berbagai faktor yang sangat terkait. Oleh karena itu, untuk mengurangi digital divide, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang mendasar. Selanjutnya kita akan pindah ke pemaparan selanjutnya, yaitu tentang dampak digital divide pada masyarakat dan ekonomi. Digital divide dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat dan ekonomi. Beberapa dampak yang mungkin terjadi meliputi kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap teknologi informasi dan komunikasi cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
seperti perdagangan online, dan akhirnya kurang mampu bersaing dengan pasar dalam pasar global. Ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Nah, lagi kesenjangan pendidikan. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap teknologi informasi dan komunikasi cenderung kurang berkesempatan untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas dan kurang mampu mengakses sumber belajar online seperti ini. Ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan kesempatan belajar. Nah, faktor selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap teknologi dan komunikasi cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti mungkin volunteer ataupun kegiatan sosial lainnya, seperti membersihkan fasilitas umum mungkin lebih tepat ya. Dan karena itu ada juga terbatasan seperti komunikasi dan keluarga teman dan kurang mampu mengakses jaringan sosial. Itu dapat menyebabkan kesenjangan dalam kegiatan sosial juga ya loh sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah merugikan bagi pemerintah dan usaha. Digital divide dapat menghambat pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang efisien dan efektif, dan menghambat dunia dan usaha dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, ini kita sampai ke poin terakhir, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi digital divide. Ada beberapa hal yang dapat membantu untuk mengurangi digital divide. Di antaranya, pemerintah itu dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dengan menyediakan internet di area yang terjangkau atau dengan menyediakan dukungan finansial untuk membeli perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi digital divide. Mengembangkan program-program yang menyediakan pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat yang kurang mampu dapat membantu mereka untuk mengakses dan mengejar kesempatan ekonomi. Nah, dunia usaha sendiri dapat memainkan peran penting dalam mengurangi digital divide loh, dengan menyediakan layanan internet yang terjangkau, menyediakan perangkat elektronik terjangkau, peralatan teknologi informasi dan komunikasi dengan harga yang sangat terjangkau, dan menyediakan peralatan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ada kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor swasta dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi digital divide. Kemitraan ini menyediakan dengan dukungan finansial, contohnya teknologi, dan juga manajemen untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi komunikasi seperti jaringan internet kecepatan handal dapat membantu meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau seperti tadi. Nah, yang terakhir adalah inovasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan terjangkau seperti internet, balon dan layanan internet dan satelit dapat membantu meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau. Banyak sekali sekarang di global ini juga banyak yang kayak meluncurin beberapa balon udara itu ya, yang sebenarnya kalau dilewatin dapat internet tuh. Itu sangat membantu sekali kalau di wilayah yang masih belum tercover ISP ya, tapi mahal. Nah, kesimpulannya adalah digital divide adalah perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial di antara individu dan kelompok yang memiliki akses yang berbeda. Untuk mengurangi digital divide, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah tindakan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi, pendidikan tentang teknologi, kemitraan antar pemerintah, dunia usaha dan sektor swasta, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan inovasi dalam teknologi rumah lingkungan terjangkau. Namun,
Hal ini hanya beberapa dari sekian banyak solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi digital divide yang terjadi di seluruh dunia. Terima kasih buat waktunya, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.